Baik Bapak Ibu, sahabat guru semuanya, berjumpa lagi dengan channel saya di sini. Untuk sesi kali ini saya akan membuat tutorial cara menginput nilai di Eraport dengan mudah dan cepat. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, saya belum menginput nilai sama sekali. Pada sesi sebelumnya saya sudah membuat rencana penilaian. Nanti Bapak Ibu bisa cek video tutorialnya di link deskripsi ini, atau nanti lihat di playlist YouTube saya tentang Eraport. Nah, di sana lengkap, ada tutorial yang dilakukan oleh admin, guru mapel maupun wali kelas nantinya. Kebetulan di sekolah saya adalah pengguna baru Eraport. Nah, untuk melakukan input nilai di sini ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu bisa dilakukan secara online langsung. Ya, Bapak Ibu masuk sebagai guru mapel di aplikasi Eraportnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mulai dari input nilai pengetahuan. Ini ada menu input data dan nilai. Klik ya input nilai pengetahuan. Kemudian pilih kelas 7A, kemudian mapelnya, kemudian penilaiannya. Ini kebetulan saya ada dua jenis penilaian untuk mapelnya ini, yaitu P1 dan P2, yaitu tugas tertulis dan penugasan ya. Nah, diklik. Nah, ini ada KD-nya sudah ditampilkan langsung. Nanti Bapak Ibu bisa input nilai di sini ya, satu persatu ya, satu persatu sampai seluruhnya ini terisi. Lalu klik simpan. Nah, ini kelemahannya harus dilakukan secara online dan juga sangat lama ya, karena kalau di saya ini kan ada 6 KD. Nah, semuanya harus terisi nilai, kemudian jumlah siswanya 32. Ini lama karena kita tidak bisa langsung mengcopy file nilai yang kita punya ke dalam aplikasi ini secara langsung, nggak bisa. Nah, cara yang kedua, Bapak Ibu bisa lakukan secara offline. Namun Bapak Ibu perlu siapkan dulu ini reger nilainya, yaitu jenis nilai tes tulisnya dan penugasannya. Bapak Ibu jadikan satu untuk masing-masing KD. Ini ada KD 3.6 sampai 3.11 ya. Saya sudah jadikan satu untuk KD 3.6. Ini tes tulisnya, nilainya ke bawah ini. Kemudian penugasannya juga sudah. Nah, ini saya sudah rekap seluruhnya dan sampai hasil penilaian akhir yang nanti akan muncul di Eraport itu. Nilai akhirnya sudah saya buatkan rumusnya di sini sampai predikat dan rankingnya sudah juga. Nah, yang terpenting Bapak Ibu punya ini dulu ya, tes tulis dan tes penugasan untuk masing-masing KD yang akan diinput ke Eraport. Ini saya lakukan pembobotan biar punya gambaran saja nanti nilainya di Eraport itu akan seperti apa, siapa yang mendapat predikat A, B maupun C. Ya, ini boleh Bapak Ibu kalau misalnya ingin tahu gambarnya boleh buatkan secara lengkap. Yang penting tes tulis dan nilai penugasannya itu sudah ada. Nah, kemudian kalau sudah punya ini Bapak Ibu tinggal lakukan sekarang di sini cari download format import yang di bawahnya. Oke, klik download format importnya. Nah, di sini Bapak Ibu pilih kelas 7A. Kemudian mapelnya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, import format nilai ya, itu bisa dilakukan setelah Bapak Ibu melakukan rencana penilaian. Kemudian setelah di-download nanti jangan Bapak Ibu ubah formatnya. Dan ingat simpan dengan format Excel 97 2003. Nah, setelah diisi nanti baru upload kembali. Nah, Bapak Ibu kalau mendownload formatnya ini kan ada 5 ya, format nilai harian, pengetahuan, format nilai keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan nilai PTS dan PAS. Bapak Ibu yang perlu download itu 3 ini, yang format nilai harian, pengetahuan, format nilai keterampilan, dan format nilai PTS dan PAS. Untuk nilai sikap spiritual dan sikap sosial, justru yang secara online ini lebih cepat. Nah, saya akan tunjukkan juga mana dia, input nilai untuk sikap spiritual dan sosial. Kemudian mapelnya. Nah, karena di sini KD sudah tampil ya, di rencana penilaian kemarin sudah saya centang KD-KD yang akan saya nilai di sikap spiritual ini. Ini formatnya cuma mengisi baik, sangat baik, baik, cukup, kurang saja. Nah, karena ini sudah muncul baik semua, ya kalau bisa Bapak Ibu ingin mengubah, bisa ubah. Apa mendapatkan amat baik atau cukup gitu misalnya. Nah, setelah lengkap semuanya ini kan langsung simpan. Sehingga ini tidak perlu Bapak Ibu ubah lagi. Kalau misalnya nilainya sudah baik-baik semua sikap spiritual siswanya. Kemudian sikap sosialnya sama juga. Pilih mapelnya. Nah, muncul seperti ini. Kan sudah baik-baik semua. Ini tinggal simpan saja. Sehingga nggak perlu lagi download. Nah, baik, kembali lagi Bapak Ibu ke download format importnya. Ini ya saya mulai dari 7A, pilih mapel. Nah, ini boleh
yang mana saja, download format kosong ini, download format ini juga boleh. Nah, saya akan download format kosongnya ini. Klik saja, nanti akan terdownload sendiri. Nah, ini masih proses download. Nah, saya akan perlihatkan dulu satu. Ya, show in folder. Ya, ini dia muncul. Nah, ini dia. Sudah ya. Nah, ini format input nilai pengetahuan kelas 7A. Ini KD-nya. Nah, kebetulan KD-nya itu saya mulai dari 3.6. Tapi di sini muncul 3.10, 3.11, baru 3.6. Bapak Ibu jangan bingung, nanti hati-hati nanti. Ya, karena apa? Ini duluan muncul karena ini kan angka 1, 3.1 duluan muncul berarti dia daripada 3.6. Nanti kalau untuk KD 3.10 ya input yang nilai 3.10 sampai nomor absen siswa terakhir yaitu nomor 32. Nah, ini dia P1. Ini ya. Ini absen 32, KD 3.10. Kemudian langsung input nilai untuk P2-nya. P2 untuk KD 3.10. Ini 3.10 ada penilaian P1, ada penilaian P2. P1 untuk tes tulisnya, P2 untuk penugasannya. Begitu juga untuk KD 3.11. Ya, nanti saya akan perlihatkan cara menginput nilai ke sini. Saya akan download dulu format untuk rencana pilihan hariannya sudah, format nilai harian pengetahuan sudah, dan format nilai keterampilan. Ya, saya akan download lagi. Kemudian lagi satu format nilai PTS dan PAS. Nah, Bapak Ibu lihat di mana dia tersimpan. Show in folder, nah ini dia. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai ketukar nanti karena untuk setiap kelas, walaupun ini sama kelasnya kelas 7, 7A dan 7B, sama-sama kelas 7, tidak boleh nanti digunakan yang 7A ini ke 7B ya, karena susunan nama siswanya kan berbeda. Sehingga ini hati-hati. Saya akan pindah dulu ini, saya akan kumpulkan ke dalam folder. Dalam folder Eraport. Ini saya beri nama 7A. Ya, saya pindahkan ke sini. Oh ya, ini terbuka satu ya, saya close dulu. Nilai 7A sudah semua. Nah, lanjut saya akan download yang kelas 7B sekarang. Ini diklik saja kelasnya 7B, mapelnya IPA, nanti akan muncul lagi. Nah, ini sekarang download format nilainya, kemudian penilaian keterampilannya, dan yang nomor 5 PTS dan PAS-nya. Nah, show in folder lagi salah satu aja deh. Nah, ini sudah terkumpul. Ini 3 ini 7B-nya. Ya, di cut saja, pindah ke sini. Eraport ya, nilai 7B. 7B. Ya, sudah saya. Nah, 3 pilihan tadi. Nah, sekarang saya akan lakukan, ini bisa dimatikan koneksi internetnya atau Bapak Ibu biar tidak kehabisan banyak paket nanti ya. Ini di disconnect aja koneksi internetnya, apa-apa. Sehingga sekarang kerjanya secara offline. Nah, ini dia. Sekarang mulai dari kelas 7A. Nilai 7A. Ini adalah untuk nilai keterampilan ntar dulu ya. Saya pengetahuannya dulu, nah dia pengetahuan. Nah, ini dia pengetahuan. Ya, nah ini format import nilai pengetahuan kelas 7A. Nah, Bapak Ibu, KD 3.10 untuk P1. 3.10. Nah, ini berarti 3.10 untuk P1. Ini di blok saja ke bawah. Ya, P1 kan itu nilai tes tulisnya. Ya, sampai sini, sampai absen siswa terakhir. Di Ctrl C lalu di Ctrl V. Paste. Ya. Nah, ini sudah KD 3.10 untuk P1. Kemudian berikutnya KD 3.10 untuk P2. P2-nya cari lagi di nilainya. P2 itu kan penugasan. Blok ke bawah sampai siswa terakhir. Ctrl C lagi. Tinggal paste.
Ya, P2 sampai terakhir. Nah, ini kan sudah P2 terakhir kali 3.10. Sekarang kali 3.11 untuk P1. Nanti Bapak Ibu ya cuma perlu berhati-hati di sini. 3.11 untuk P1. P1 itu kan tes tulis ini ya. Blok juga sama seperti tadi sampai siswa terakhir, Ctrl C. Kemudian di paste ke sini. Ingat, klik di kolom pertama untuk kali 3.11 P1. Ctrl V. Kemudian turun lagi. Sekarang untuk kali 3.11 P2-nya. P2 itu nilai tugas atau penugasan. Blok nilai penugasannya sampai siswa terakhir, Ctrl C. Kemudian paste lagi di sini. Nah, kemudian sekarang baru KD 3.6. Kalau yang di semester 1 aman dia urut karena semester 1 kan mulai dari 3.1 sampai 3.6 itu misalnya. Urut dia nanti munculnya. Tapi kalau yang ini kan 3.6 sampai 3.11. Itu yang menyebabkan 3.10 itu duluan muncul dari 3.6 baru urut ke 3.11. Cuma di sini saja nanti Bapak Ibu perlu kehati-hatian. Nah, sekarang dari 3.6 nilai tugasnya P1-nya. Bukan tugas ya, nilai tes tulis ya untuk P1. Ctrl C. Kemudian ini dia. Ctrl V. Nah, sekarang nilai P2-nya. Nilai P2. Ctrl C. Ctrl V ya. Dan KD 3.7. Nah, sebelum ke KD 3.7 Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada ruginya untuk melakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Karena saya akan membuat video ini secara berseri, artinya sampai nanti terakhir melakukan pencetakan raport, sehingga ada 3 komponen yang berperan di sini, yaitu admin. Untuk video adminnya tutorialnya sudah saya buatkan, dan untuk guru wali dan untuk guru mapel. Lanjut lagi ke KD 3.7, ini untuk nilai P1. Ya, Bapak Ibu kembali lagi ke legger nilainya 3.7 P1 itu kan nilai tes tulisnya. Di blok sampai nomor siswa terakhir, lagi paste ke sini. Ctrl V. Kemudian sekarang KD 3.7 untuk P2. Ya, P2 itu kan penugasan. Ya, Ctrl C lagi. Ya, Ctrl V, paste. Kemudian KD 3.8 untuk P1. 3.8 ya, tes tulisnya. Ctrl C. Paste. Ya, terus lanjut. Kalau misalnya Bapak Ibu terjadi kesalahan copy nanti bisa kelihatan di sini ya. Misalnya setelah tadi paste untuk 3.8 P1 terakhir kan sudah sampai di sini semua terisi sampai P1 untuk kali 3.8. Nah, berikutnya maka akan mulai lagi dengan P2 untuk kali 3.8. Kemudian kalau ini sudah terpaste, terisi data semuanya, nanti akan mulai lagi dengan KD 3.9 P1. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu setelah memfaste ternyata ada sebagian nilai yang nyampe ke P2. Padahal yang kita tadi ambil nilainya adalah nilai P1, berarti di sana ada kesalahan. Makanya Bapak Ibu bisa ulang lagi untuk berhati-hati bekerja. Kemudian ini sekarang untuk 3.8 P2 ya. 3.8 P2. Oke. Ctrl C. 3.8 P2 ya, paste. Sekarang 3.9 untuk P1. 3.9 P1 untuk tes tulisnya. Ctrl C. 3.9 ya, paste. Kemudian 3.9 untuk P2. Ctrl C.
Ya, paste. Nah, sudah terisi semua. Untuk 3.10 kan sudah tadi di atas ya. Nah, ini Bapak Ibu simpan. Jangan langsung klik X-nya nih, tapi di sini file save as. Ya, save as. Nah, di sini, nah ini sudah ya, Excel 97 2003 workbook. Kalau misalnya belum, nanti Bapak Ibu klik yang bagian ini tadi ya, yang ini. Klik save as table ya, tipenya 97 2003 workbook ya, disimpan saja, save. Apakah ingin mereplace? Iya, replace saja di tempat foldernya tadi itu maksudnya. Oke, nah ini di close sekarang. Nah, sekarang lihat di nilai di 7A. Kita buka lagi nilai pengetahuannya. Apakah betul dia sudah tersimpan atau belum? Nah, sudah ya. Ini sudah. Kemudian saya akan contohkan dua saja ya, nilai penilaian harian sama PTS PAS. Kemudian ke PTS PAS ya. Buka saja filenya yang tadi. PTS PAS. Nah, ini PTS PAS ya. Oke, lihat lagi di level penilaiannya. Ini kan PTS PAS sudah ya, PTS ya. Ini dia. PTS, Ctrl C, PTS ya, sudah ya sampai nomor urut terakhir siswanya. Kemudian lagi satu pasnya, Ctrl C ya, Ctrl V di sini. Nah, ini sama seperti tadi, file save as ya, pilih tipenya di sini. Ini sudah 97 2003 workbook ya, save langsung ya, nggak perlu diubah lagi namanya. Ingin mereplace ya, replace saja. Sekarang di close. Nah, demikian cara Bapak Ibu ya, saya contohkan dua saja. Nanti untuk tiap kelasnya sama prosesnya seperti ini. Nah, saya akan kembali lagi online untuk melakukan import nilai atau memasukkan nilai e-rapportnya ke aplikasi e-rapportnya. Ini baru dilakukan online. Setelah semuanya siap untuk yang format yang Bapak Ibu sudah download, sudah terisi semua nilainya, baru Bapak Ibu online lagi. Bayangkan kalau kerjanya satu-satu tadi online itu kan lama. Sekarang mau mengimport ke sini ya. Nah, sekarang klik import nilai siswa. Ya, kalau tadi kan input nilai, sekarang import ya, import nilai siswa. Bapak Ibu klik ini ya, yang mau diimport sini kan nilai pengetahuan tadi kan. Choose file. Nah, di sini tidak memilih lagi kelas 7A atau 7B karena di file itu kan sudah berisi nama dia, kelas 7A. Ya, raport nilai 7A ya. Nah, ini yang tadi kan pengetahuan, ini cut, ini peng, berarti ini nilai pengetahuannya. Oke, pilih, kemudian open ya, kemudian lakukan upload data nilai. Langsung dia muncul nilai akhir, dia muncul ya, bukan nilai akhir, nilai yang tadi ini langsung terisi semua ya. Kalau kita scroll sampai bawah itu sampai banyak data ya, langsung aja simpan data nilai. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian sekarang dipilih ini yang di bawah, import nilai untuk nilai import PTS PAS. Ini langsung klik yang import nilai PTS dan PAS. Lalu choose file di sini. Nah, pilih sekarang. Tadi kan di 7A yang PTS PAS ya. Sekarang pasti bisa. Lalu klik upload data nilai. Sama sudah disimpan. Oke. Nah, sekarang lihat di input nilai, kalau Bapak Ibu mau ngecek bisa juga di dashboard, juga bisa cek di dashboard ya. Nah, ini sudah muncul langsung di sini. Untuk PTS 7A ya, PTS sudah input, PAS sudah input, pengetahuan juga sudah input. Jadi kan sudah. Yang belum kan keterampilan sikap spiritual sosialnya. Nah, untuk sikap spiritual sosial ya langsung saja di sini Bapak Ibu di input data nilai ini. Sikap spiritual diklik saja dan pilih kelas 7A, pilih mapelnya, mapel IPA. Nah, ini baik semua ya. Lalu simpan. Nilai sikap berhasil. Kemudian lagi satu, sikap sosial. Pilih kelas 7A, mapelnya. Ya, ini juga baik semua. Ya, simpan. Sekarang cek di dashboardnya.
Ya, sudah dia. Nah, ini yang belum hanya nilai keterampilan. Tapi prosesnya sama seperti tadi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bikin dulu di Eger nilainya. Nanti tinggal copy aja ke sini. Nah, untuk kelas-kelas yang lain sama prosesnya seperti tadi, Bapak Ibu tinggal download format untuk isian nilainya, lalu pastekan dari ledger nilai ke format yang di-download tersebut. Baru nanti upload ke sini melalui proses import nilai siswa. Nah, demikian tutorial singkat ini cara melakukan pengisian atau penginputan nilai e-raport bagi Bapak Ibu guru mapel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman lainnya. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang ada pertanyaan atau mau yang didiskusikan, mari kita lakukan sharing di kolom komentar. Semakin banyak, semakin bagus. Kita sama-sama untuk menambah pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.